180 jutaan. 180. Aku bolak-balik RSJ. Itu rumah sakit khusus jiwa atau juga rumah sakit umum? Rumah sakit khusus jiwa. Potling podcast keliling. Ayo, siapa yang mau saya kunjungi? Siap ya. Potling. 5 tahun. Minimal 5 tahun di tempat yang sama, atau minimal 5 tahun di geng yang sama. Kamu dijelasin nggak kalau kamu kan beasiswa, kuliah kan nggak bayar kan? Iya. Berapa beasiswa yang didapat? 180 jutaan. 180. Berarti dari zaman aku naik kurang lebih 15 mang gitu. Karena aku waktu kuliah 164 mang. Sorry, kamu sama aku itu jaraknya 2 tahun ya kuliahnya ya? Ya benar ya, 2 tahun ya. Jadi saya sama Pani itu, saya 2 tahun yang lalu, Pani lulus tahun sekarang ini 2025 ya, kamu lulus ya? 2025. Itu aja sudah jarak 16 mang itu anunya. Soga kupingnya. 180 ya. Oke. Kalau nggak salah. 180 itu kan cuman uang kuliahnya doang itu. Uang kuliahnya doang. Terus kamu kan 2 tahun full nih di Jepang nih. Kamu dapat tunjangan berapa itu? Tunjangan apa? Tunjangan kuliah. Itu uang cash. Dapat kan? Enggak dapat. Sama sekali? Dapat. Enggak, untuk yang 180 itu udah termasuk. Udah termasuk? Oh. Lupa aku ya. Aku kira 164 itu cuma biaya kuliah, enggak ya? Kamu dapat cash, maksudnya kan aku pernah tuh di tahun kedua itu nyairin berapa mang gitu loh. Intinya untuk N3 dan N2 lebih tinggi yang N2. Iya itu ada itu. Kamu dapat biaya kan? Sisa-sisa itu. Iya, isinya dapat lah uang cairan untuk gaya hidup lah itu. Berapa kali? Ingat gak? Tahun pertama dapat. Tahun pertama dapat. Tahun kedua? Tahun kedua dapat juga. Tapi dalam setahun itu cuma sekali doang atau gimana? Dalam setahun cuma sekali. Oh, sekali. Di tahun kedua juga sekali. Iya. Tapi nggak banyak ya? Nggak banyak. Oh ya lumayan lah, tapi kan buat nambah-nambahan. Iya. Untuk bertahan hidup. Di luar gaji arba itu tadi kan? Benar. Karena itu uang free. Terus intinya kita harus kerja 5 tahun agar kita tidak membayar uang kuliah itu tadi guys. Ya pokoknya nggak harus balikin 180 mang lah. Dan Pani mulainya startnya dari sekarang 2025. Berarti dia harus bekerja di Saga sampai minimal 2030. Benar. Semoga enjoy sampai 2030. Enjoy. Terus kira-kira ada nggak apa nih? Apa gitu kayak selama di Jepang ini selain kuliah, Baito, ada lagi apa kesulitanmu di sini? Kesulitan aku bolak-balik RSJ. RSJ apa? Sorry. RSJ gimana maksudnya? Maksudnya tapi kan nggak sampai nyuing kan? Nggak nyampe, kan? Nggak. Kamu cuman apa di sini? Cuma sebulan sekali rawat jalan. Rawat jalan atau check up lah ya? Check up. Itu kalau di sini itu rumah sakit khusus jiwa atau juga rumah sakit umum? Rumah sakit khusus jiwa sih. Oh berarti di sini kalau rumah sakit jiwa judulnya apa ya? Nangtoka Bioin gitu? Kalau aku namanya Seishin Irio Senta. Seishin Irio Senta. Oke, itu di daerah mana? Di daerah Kanzaki. Kanzaki. Itu bisa pakai Kenko Hoken ya? Bisa. Pakai asuransi kesehatan bisa? Bisa. Oke. Itu kamu mulai ke situ dari kapan? Dari tahun 2024 bulan Agustus sampai sekarang. 2024 Agustus berarti di tahun kedua kamu kuliah. Itu gara-gara apa itu? Kamu maksudnya pertama kali kenapa, terus maksudnya kamu sodangnya ke sensei atau ke si sensei atau gimana? Aku awalnya sodang ke sensei. Ke sensei kampus ya? Ke sensei kampus. Karena kepala aku tuh sering berisik gitu loh, senpai. Oh, oke. Sering berisik ya. Oke. Itu terus, satu. Terus kedua aku sering tiba-tiba naik kereta tapi nggak tahu kemana gitu. Itu di tahun kedua? Tahun kedua. Oke. Sampai paling jauh kemana gitu? Paling jauh ke Nagasaki, ke Sasebo lah. Oh, ke Sasebo. Oke. Tapi bisa balik lagi toh? Balik lagi. Oh, balik lagi bisa. Cuman kayak ngapain aku ke Sasebo sih gitu. Tapi itu pas libur kan ya? Apa pas jam kuliah? Pas jam kuliah, jadi sering bolos gitu. Oh, kamu sering bolos juga? Iya. Cuman nggak tahu arahnya kemana gitu. Kalau kamu bolosnya malah di jam kuliah. Ya tapi kan memang kalau kuliah kan kita ada jatah bolos juga sih sebenarnya sih. Iya, benar. Maksimalnya berapa adalah. Tapi secara nilai kamu nggak masalah kan ya kayaknya ya? IP kamu berapa sih? IP aku
sesuai tahun. Maksudnya sesuai tahun? 2 tahun kuliah IP 2 juga. Tapi gini guys, walaupun IP 2 Pani lulus ya Lulus. dari kampus menyatakan kamu lulus. Iya. IP 2 itu di tahun pertama kedua atau gimana? IP itu sebenarnya 2,5 itu Di tahun pertama. terakhir. Oh, tahun terakhir. Iya, final. Kalau tahun pertama nggak usah lah ya, nggak usah dianu ya, nggak Iya. usah, mau berapapun nggak masalah ya. Heeh. Tapi yang jelas Pani lulus dan tidak ada mengulang-ulang lagi ya, karena angkatanku ada yang harus mengulang kan, gara-gara nggak tahu, pokoknya banyak kekurangan, dia harus mengulang lagi. Kalau Pani lulus terus vokasi geng pun lulus, sudah itu aja guys, minimal. Apalagi juga udah N2 ya, kalau ada kurang-kurang yang lain normal lah, manusia lah menurut aku, karena nggak ada orang yang sempurna kan. Bener. Mau gimana pun, apalagi sekarang Kaiko itu termasuknya bukan apa ya istilahnya, bukan pembawaan kita dari awalnya seorang kesehatan sekarang terjun di kesehatan. Benar, itu shock Ya, banget. itulah itu sebenarnya juga sebuah pergulatan hati sampai akhirnya kita bisa menerima. Nah, oke, berarti kamu dari tahun tahun kedua itu udah Sodang ke sensei bahwa itu tadi kamu ngalamin, terus sensei menyarankan iya, sensei langsung bawa aku ke RSJ ke itu rumah sakit itu Kansaki itu RSJ apa bukan sih judulnya, sorry kalau itu judulnya RSJ ya, jiwa ya, jiwa. Lebih ke psikolog ya. Iya benar. Ada yang nyuing juga di situ atau rawat inap itu? Ada juga. Ada. Oke. Terus ngapain itu kamu dari situ di situ di rumah sakit itu? Sodang sama senseinya, ditanyain kenapa, terus Bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang. Kamu bisa jawab nih? Bisa. Berarti untungnya secara komunikasi nggak masalah. Nggak masalah. Berarti senseinya malah tanya dulu nih, ngapain, kenapa gitu. Terus apa itu pas hari pertama itu? Iya, ngejelasin, ceritain semua yang dialami ke senseinya. Oh, berarti awalnya kamu dulu yang cerita. Terus senseinya habis itu dengerin, terus atau ada semacam kuesioner atau gimana? Besok terus netapin jadwal gitu. Nanti kamu datang lagi tanggal segini. Rutin sampai itu rutinnya setelah dari yang pertama itu untuk rutin selanjutnya itu jarak berapa lama? 2 minggu sekali dulu. Per 2 minggu sekali ya. Oke. Dulu 2 minggu sekali. 2 minggu. Itu di hari pertama kamu dikasih obat nggak atau gimana? Belum. Oh, belum. 1 bulan pertama tuh baru diagnosa. Baru sodang dulu. Oh, berarti hanya sekedar ngobrol gitulah ya sama senseinya. Tapi senseinya sama terus ya? Bener, sama dikasih tes gitu loh. Oh, intinya ada kayak kuesioner atau apa-apa gitu lah. Kayak gitu. Terus 1 bulan pertama baru dapat diagnosa, baru di situ turun obat. Berarti setelah berapa kali kunjung itu ya? Dari pertama sampai dapat obat tuh mungkin 2 atau 3 kali kunjungan lah ya? Iya. Sekitar 2 atau 3 kali kunjungan. Diagnosa keluar, baru kamu dikasih obat. Ya. Di tahun kedua itu tadi. Benar. Itu start dari situ kamu sampai sekarang masih atau gimana? Sampai sekarang masih. Itu maksudnya ke situnya sekarang per bulan, per tetap 2 minggu atau gimana? Sekarang jadi sebulan sekali. Sebulan sekali. Dari yang obat pertama itu? Dari dapat obat pertama sampai sekarang? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu istilahnya kamu berarti cuma juicing kan? Iya. Apa kunjungan? Kamu nggak pernah sampai nyuing kan? Nggak pernah. Rawat inap. Berarti dari itu sampai sekarang kamu cuma juicing doang atau istilahnya kunjungan sebentar doang? Itu ngapain aja selama juicing itu kira-kira? Cerita lagi gitu, cerita aja terus. Sampai sekarang cerita terus. Tahu-tahu obatnya ganti, tahu-tahu naik dosis, gitu aja nggak tahu. Itu kan dari awal itu kan kamu udah pakai Kenko Hokeng tuh. Iya benar. Mungkin kalau pas zaman kuliah kan masih pakai Sakai Hokeng ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kokumin Hokeng. Oh, Kokumin yang warna pink apa bukan? Warna ungu. Oh, ungu ya, ungu yang. Kalau sekarang kan udah punya Kaisa nih, apa? Sakai Hokeng dari Kaisa nih. Sekarang kan udah punya itu kan. Yang dari Kaisa itu kan berarti itu dulu kamu bayar nggak itu dari awal datang? Dari awal bayar sendiri ya? Bayar sendiri. Tapi itu kan bayarnya kan hanya berapa persen kan? Benar. Berarti dari awal kamu udah bayar itu. Sekali kunjungan berapa dulu? Sekali kunjungan dulu tuh ya pas awal-awal itu sekali kunjungan kena 1.500. Oh, sekitaran segitulah ya, 1.500. Pas turun obat itu yang pertama kali? Turun obat itu jadi lebih mahal obatnya daripada kunjungannya. Kunjungannya sama lah, mungkin 1.500. Tapi obatnya kan ngambilnya nggak di situ.
Obatnya ngambilnya di seberang ada apotek. Ada apotek kan biasanya. Jadi Jepang sistemnya gini guys. Jepang itu biasanya di setiap rumah sakit manapun, biasanya ini ya, saya menyerang secara global, ketika kita sudah berobat di rumah sakit, nanti di seberangnya atau di dekatnya itu pasti akan ada apotek. Nanti ambil obatnya di apotek situ ya. Nah, saya pun kemarin pas alergi juga gitu. Alergi cek di rumah sakit, terima obatnya nggak di rumah sakit tapi di apotek sekitaran situ. Nah itu biasanya kayak begitu. Berarti ya itu menurut aku udah sistemnya Jepang lah. Tapi obatnya selalu ada ya? Ada. Nggak ada gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak, berarti selalu ada. Yang ada di resep itu selalu ada ya. Iya. Ya itulah enaknya Jepang itu guys. Jadi udah mungkin memang udah tahu lah apa aja obat-obatnya yang selalu dibutuhkan, itu enaknya Jepang. Jadi kalau aku bilang tersistem, entah itu apoteknya masih punyanya rumah sakit atau bukan, tapi yang jelas nggak jauh dari rumah sakit lah, langsung kita bisa nebus obat saat itu juga. Itu biasanya itu biasanya nggak rumah sakit juga, biasanya sekitaran klinik juga gitu. Walaupun kita ke klinik, nanti entah di samping kliniknya atau masih lingkungan klinik itu juga ada apoteknya. Jadi enaknya Jepang kayak gitu. Oke. Obatnya yang mahal ya? Obatnya berapa ribu? Yang paling mahal terakhir itu sampai 5.600. Oh, 5.600. Berarti kamu dari pertama dapat obat itu sebulan berikutnya kamu ganti obat lagi. Intinya nebus obat setiap bulan berarti. Setiap bulan. Berarti kamu setiap bulan ada pengeluaran obat sampai sekarang. Itu sehari berapa kali minum kalau boleh tahu? Sehari 1 kali minum, satu kali nebus obat itu 30. Kita dapat 30 hari buat 30 hari ke depan. Benar. Berarti intinya 1 hari 1 lah. Ya? 1 hari 1. Enggak pagi, siang, sore, malam gitu bebas. Obat apa itu kalau boleh tahu? Obat nggak tahu obat apa. Nggak tahu. Kamu nggak searching di internet gitu apa gitu kan, ada biasanya. Ini obat apa gitu. Enggak ya? Belum lihat ya. Oke. Intinya sorry kalau boleh sedikit tanya ini. Itu kira-kira diagnosanya apa itu? Aku kena ini Kairi Sei Shogai nama penyakitnya. Kairi Sei Shogai itu apa itu? Kalau di bahasa Indonesia tuh gangguan disosiatif identitas. Gangguan disosiatif identitas. Itu gejalanya gimana biasanya? Gejalanya tuh jadi ngerasa satu badan ini nggak ditinggali sendiri, tapi ada berbagai macam lain. Karakter gitu. Iya gitu. Oh, oke, I see. Jadi kayak semacam apa ya kalau aku bilang ya. Tapi bukan halusinasi gitu, enggak. Beda ya. Mirip halusinasi, tapi buat kita mah nyata itu tuh kayak bukan gitu. Gimana ya, susah aja. Tapi bukan bipolar, bukan gitu ya? Bipolar bukan ya? Bukan bipolar. Beda lagi ya. Apa tadi bahasa Jepangnya? Kairi Sei Shogai. Kairi Sei Shogai. Tapi masih yang taraf ini ya, taraf apa namanya? Hikui ya, rendah gitu ya, enggak yang berat gitu enggak. Ya? Kalau berat udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Oke. Terus menurut kamu selama kamu merasa itu sampai sekarang, kamu ada merasa perbaikan nggak? Apa sih, kamu mungkin stres apa gitu? Stres sih ya, paling parah tuh waktu untungnya tuh jam istirahat. Pernah dikatain sama apa ya orang di Shisetsu gitu. Sebenarnya sepele aja, cuma dia ngomongnya kita nih bukan temen loh gitu, dan emang kita bukan temen ya. Itu pas apa itu? Pas kerja? Pas kerja. Pas kerja. Oh, udah kerja ini. Kita nih orang Jepang itu yang orang Jepang yang ngomong. Kita ini bukan temen loh. Emang bukan temen sih, cuman rasanya di situ ada yang ngamuk gitu di dalam diri tuh. Lo siapa sih? Dari situ aku ngamuk. Oh, kamu ngelawan itu di situ? Enggak, cuma misahin diri di ruang kaigi waktu itu, ngamuk di situ. Baru-baru ini berarti? Baru-baru ini. Oh, udah mulai kerja ini berarti? Oh, itu yang merasa kamu paling up di situ? Iya. Oh, padahal kamu udah dari start awal berobat udah setahunan lah ya, udah setahunan ini ya. Ya itulah, memang kalau aku bilang pasti adalah istilahnya apa ya, masa-masa penyelesaian ketika kerja kaigo itu pasti ada. Kalau aku bilang kerja kaigo itu daripada capek badan, capek hati yang paling susah. Bener. Serius, kerja kaigo itu ternyata selama pengalaman aku dulu pernah kerja di pabrik dan lain-lain lebih enak capek
fisik daripada capek hati. Bener-bener. Karena Kaiko lebih banyak ngomong kan. Dan ya sorry to say ya, mungkin ini pengalaman aku pribadi, aku kan cowok ya. Mulut cewek itu kejam kalau aku. Sorry ini karena ketika aku kerja dengan cowok itu kan apa ya, kalau aku mikir ya, kita yang penting fokus kerja aja lah, nggak usah. Tapi kalau cewek itu kadang ada omongan yang sebenarnya nggak usah diomongin, tapi mulut keluar lah, itu yang kadang membuat itu sakit ya. Mungkin adalah keceplosan dikit dari orang Jepang, terus Pani sampai bangke gitu kan, sampai ininya keluar, fusennya keluar gitu kan, mungkin lah. Karena ya itu tadi guys, kita kerja ini di negara orang, bukan di negeri kita sendiri. Kita harus refreshing diri kita sendiri, kita harus menjaga diri kita sendiri, masak sendiri, semua ngurus sendiri. Orang rumah nggak ada yang tahu. Benar. Makanya kadang itu aku mungkin kalau keluarga kita yang sudah tahu anaknya ngerantau, atau mungkin orang tua yang dulunya juga perantauan, ngerasain lah mungkin. Sebenarnya perantauan itu memang nggak gampang. Jadi orang tua ada yang nggak mengharapkan anaknya ngirim atau begitu. Itu kalau menurut aku itu orang tua yang, bagi aku itu adalah istilahnya apa ya, orang tua yang apa ya kalau aku bilangnya, membahagiakan bagi anaknya lah. Kan ada tuh orang tua yang pokoknya kamu setiap bulan harus ngirim segini-gini, ya kan ada. Tapi ya nggak tahu lah ya, itu kembali lagi ke keluarga kita masing-masing. Kira-kira Pani ada nggak sih tuntutan gitu ada nggak? Ada. Oh, harus ngirim katanya. Harus ngirim per bulan gitu. Jadi tapi harus gini gitu ada nggak? Apa bebas saja gitu? Bebas. Intinya untuk apa kalau ngirim? Sorry, buat biaya hidup. Ya. Pani berapa bersaudara sih? Aku 3 bersaudara. Kamu nomor 1. Wah, kalau nomor 1 memang berat. Biasanya. Adik, sorry, umur berapa? Adik yang pertama umur 21, yang kedua umur 13. Itu berarti masih sekolah semua? Masih sekolah semua. Kuliah sama SMP. Cewek, cowok? Yang nomor 1 cowok, yang nomor 2 cewek. Oh, berarti cowoknya 1 doang ya? Kuliah, berarti masih di Garut semua? Masih di Garut semua. Orang tua masih kerja tapi? Orang tua tuh cuma ibu doang, dan ibu nggak kerja. Oh, bapak udah nggak ada? Udah nggak ada, benar. Sejak kapan? Sejak tahun 2021. Berarti pas kamu kuliah? Pas aku kuliah. Wow. Berarti ya memang kamu nggak mau harus fighting ya berarti? Bener. Tapi kan kamu berarti ngerasanya setelah di Jepang itu tadi ya? Ya mungkin beban itu kamu ngerasain lah ya, sedikit beban bahwa kamu harus begini. Iya. Ya bisa jadilah. Tapi ya harapannya sih semua pasti orang itu punya beban masing-masing kan. Mungkin kamu sekarang bebannya itu merasa kamu anak pertama, juga jauh dari rumah, kamu harus kerja juga, ngirimi juga. Pokoknya semua orang pasti punya bebannya masing-masing. Tapi harapanku kamu tetap bisa kerja lancar, sehat. Amin. Intinya pokoknya kamu kan muslim nih, sholat kan pasti. Amin. Carilah apa sesuatu yang menenangkan hati, itu pasti adalah. Terus kalau kamu bosan ya main aja. Benar-benar. Main refreshing itu salah satu istilahnya apa? Karena memang pekerjaan apapun ternyata stres. Aku aja walaupun pagi kerja merasa enjoy gitu, tapi nyatanya stres juga. Nah, untuk melupakan stres itu ya kamu harus main. Atau ngobrol gini. Bener. Pokoknya carilah orang yang bisa kamu ajak ngobrol. Kan tapi sorry, kamu udah ada itu kan, cowok Jepang punya kan. Iya. Itu sering ngobrol atau gimana? Sering, setiap hari. Lancar? Setiap hari lancar. Oke. Tapi beda tempat ya? Beda tempat. Dia juga kerja, kamu juga kerja. Ketemunya jarang? Tapi ngobrol tiap hari? Ngobrol tiap hari. Tiap video call atau line atau gimana? Line aja sih, chatting. Tapi biasa. Kamu sakit dia tahu? Tahu. Oh, cerita kamu? Cerita. Dia tanggapannya gimana? Tanggapannya biasa aja gitu. Maksudnya usia saya hampir sama ya? Usianya dia 4 tahun di bawah aku. Malah lebih muda dari kamu? Lebih muda. Oh, kamu kan juga masih 20-an kan? Iya benar. Masih Nijudai lah. Dia lebih muda malah? Lebih muda. Oke. Ya enggak, tapi intinya komunikasi lancar lah? Lancar. Apalah. Berarti sampai sekarang masih sering
sebulan sekali ke itu tadi. Iya, ke RSJ. Itu ngobrol doang, juicing itu. Ngobrol doang. Ngobrol sama tebus obat. Nggak ada kuesioner lagi, nggak ada? Nggak ada. Berarti kata dokter sekarang lebih menurun atau gimana? Katanya gara-gara aku yang ngamuk tadi, itu katanya dosisnya jadi dinaikin obatnya. Malah dinaikin itu, gara-gara satu kejadian itu tadi? Iya. Malah dinaikin? Ngasih obat yang katanya, kalau kamu minum ini, kamu jadi susah marah katanya. Malah susah marah. tapi sorry, itu tapi tetap sehari cuma 1 doang atau jadi 2? Sehari tetap 1, cuma dosisnya naik, yang tadinya 1 miligram jadi 2 miligram. Oke. Obatnya nggak ganti ya? Obatnya nggak ganti. Dari awal sampai sekarang obatnya tetap sama? Jenisnya sama. Oke. Kamu nggak tanya, dok, ada nggak obat herbalnya gitu, dok? Nggak tanya? Nggak coba nanya gitu? Nggak. Kan kalau di Indonesia kan banyak obat herbal loh. Iya benar. Maksudnya aku makan apa gitu, kayak buah apa atau apa atau daun apa gitu, nggak ada di sini. Nggak ada. Ya itulah guys, kalau di Jepang ini gimana ya aku bilang ya, herbal itu di sini ada herbal, tapi mungkin nggak sebanyak Indonesia ya kalau herbal di Jepang. Mungkin ya menurut aku ya. Karena memang sini mesti dokternya nyaraninnya obat kayak Ryo Sasang kita di Shisetsu itu kan juga tiap hari semuanya minum obat itu. Obatnya mana nggak 1 doang lagi, pagi siang sore malam minum obatnya pun nggak 1 biji doang, ada 3 biji 4 biji 5 biji. Ya nggak tahu ya, itu sistem apa sih, sistem kesehatan di Jepang sih guys. Berarti tetap minum obat ya sampai sekarang? Tetap minum obat. Dan kamu terus berarti schedule juicing itu keluar terus itu per bulan, besok kesini lagi tanggal sekian, selalu di tanggal yang sama atau beda-beda? Di tanggal yang beda-beda. Yang nentuin kamunya atau sananya? Dokternya. Dokternya? Iya. Berarti itu schedule dokternya kali. Berarti kamu nanti Kibo Yasumi dong? Iya. Untuk bulan depan udah keluar nih tanggal juicingnya, berarti kamu tanggal itu Kibo Yasumi? Benar. Kamu dari sini ke sana naik apa? Ke Kanzaki deket gak sih? Ke Kanzaki jauh, aku dari sini naik sepeda ke Nakabaru Eki, baru Nakabaru Eki. Dari situ? Dari Nakabaru Eki ke Kanzaki. Nakabaru Eki naik Densa. Turun di Kanzaki Eki. Betul. Kanzaki Eki ke Bioi-nya? Dijemput sama orang Bioi. Malah dijemput sama orang Bioi. Jamnya juga udah itu ya. Berarti kamu udah kontak-kontakannya. Iya. Enak ya berarti dijemput ya sampai. Bener. Enggak jemput sini sekalian dong? Enggak. Itu guys, sampai dijemput di Eki, di stasiun. Enggak jauh ya dari stasiun ke rumah sakit? Lumayan jauh sih. Lumayan? Tapi sampai segitunya ya. Itulah guys, kalau kesehatan di Jepang sampai segitunya fasilitasnya. Dijemput di stasiun. Mantap. Sebulan sekali ya? Sebulan sekali, betul. Oke. Ya mudah-mudahan. Jadi itu guys, mungkin ini bukan apa-apa, ini cerita real, gambaran. Ternyata kita di Jepang juga, ya kita bekerja, kita juga belajar, tapi kita juga apa istilahnya, ada hal-hal yang di luar kendali gitu. Bener. Sakit itu nggak ada yang tahu. Bener. Tapi ketika kita mengalami sakit itu, bagaimana istilahnya caranya atau solusinya, itu sebenarnya semuanya ada ketika kita mau terbuka. Dan kebetulan pada saat kuliah itu sensei kita itu semuanya baik lah. Sensei kita itu puji Tuhan alhamdulillahnya adalah orang yang serba bisa. Ketika kita punya masalah, mereka itu selalu berusaha mencari solusinya. Itu yang bener. Yang saya syukuri itu ketika kuliah. Karena ketika saya kuliah pun banyak kesulitan juga sensei kita yang selalu membantu, nganter dan sebagainya. Karena kalau saya sekarang udah mandiri, bisa kemana-mana sendiri, ya saya yang nyamperin sendiri. Dan Pani pun nyatanya sekarang ya juga masih bekerja. Belajar masih enggak sih kan? Belajar udah enggak. Maksudnya mau ngambil N1? Santai lah ya. Santai lah, nanti lagi aja. Santai aja. Yang penting jadi sekarang kerja aja ya. Sekarang enjoy dulu kerja, karena baru sebulan, nikmati dulu. Yang jelas pasti 5 tahun lah kerja di tempat yang sama harapannya, atau di geng yang sama, menikmati kerja sambil berbuat tadi ya. Pokoknya kalau ada stres ya itu tadi, main atau ngobrol atau apa gitu. Kamu masih sering anime nonton ya?
Sekarang udah jarang Oh sih. jarang. Oh, apa hobinya yang sekarang? Hobinya sekarang naik bis. Naik bis, keliling-keliling. Ya nggak apa-apa. Kan kadang ada hari bis gratis kan? Nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah. Nggak ya. Berarti selama ini bayar terus ya? Bayar terus. Oke. Nyepeda sekitaran sini? Apa? Maksudnya naik sepeda gitu, Oh, sekitaran enggak sini? sih. Aku Jarang. lebih suka naik bis Bis daripada ya? Kemana biasanya? Ke Kurume? ke Kurume. Selain Kurume? Enggak. Ke Kurume kemana biasanya? Ke mall gitu? Ke Jalan-jalan. Yumetown. Oh Yumetown, oke. Belanja, shopping, biasa cewek ya itu. Ya normal biasa. Oke. Terus berarti sekarang intinya kerja, berobat masih, jalan-jalan, ya pokoknya enjoy. 5 tahun mudah-mudahan sehat, Amin. kerjaan lancar, Amin. setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, intinya itu. Benar Pokoknya banget. sodang aja lah. Kalau mungkin aku bisa bantu ya bisa, kadang-kadang cerita ke aku. Tapi kalau rumah sakit udah pasti berarti ya setiap bulan. Setiap bulan ya. Sampai kapan nggak tahu ya? Nggak tahu. Sampai kamu merasa saya sudah sehat gitu? Nggak ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Kalau senseinya ngomongnya kamu besok sini lagi. Gitu iya terus ya? gitu terus. Sampai kapan nggak tahu ya? Kamu nggak tanya kira-kira saya terakhir kapan gitu nggak? Aku pernah nanya kira-kira ini sembuh nggak katanya. Masa? Iya. Malah bilang gitu senseinya? Iya, senseinya malah bilang gitu. Jadi terus aja konsul gitu. Meskipun udah ngerasa sehat, tapi itu sebenarnya bisa jadi jebakan katanya. Oh, malah bilang gitu? Iya. Senseinya? Sensei Jepangnya itu? Sensei Jepang. Sensei Jepangnya, sorry, muda apa tua sih? Muda, masih cewek, muda. Cowok. Oh, cowok malah. Oke. Dia spesialis apa ya? Spesialis kejiwaan. Kejiwaannya. Oke. Orang mana gitu sampai nanya gitu enggak? Enggak. Oh, enggak sampai tanya senseinya orang mana gitu? Enggak. Lulusan mana gitu enggak? Enggak. Karena kan di sini kan ada tuh Kurume University itu kan sekolah dokter itu. Mungkin aja sekolah situ. Kan biasanya di Shisetsu tempat Pani kan juga ada sensei yang itu kan? Apa namanya? Jisoo. Oh iya. Ada ya biasanya? Ada ya. Iya, biasanya kan gitu kan ada itu. Kalau masih deket-deketan Kurume itu, karena pas tahun aku dulu juga ada tuh dari kampus itu yang Jisoo di Shisetsunya Pani. Jadi kadang kayak gitu. Oke. Ya mudah-mudahan untuk podcast kali ini inilah cerita tentang Pani, teman kita semua guys dari Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang pengalaman yang sama, cerita saja atau carilah siapa yang teman-teman bisa ajak minta tolong, entah sensei, entah TSK atau apa. Itu tadi kalau kuliah itu sensei lah ya yang biasanya bisa membantu apapun dan bisa mencari jalan keluar, biasanya sensei. Kebetulan sensei kita juga baik. Tapi berarti sensei yang ngajar, yang ngantar pertama kali itu. Benar. Terus habis itu kamu yang berangkat sendiri lah. Iya. Oke, Pani, terima kasih podcast kali ini. Mungkin nanti kita ngobrol dengan tema yang lain. Setidaknya ini bukan rekayasa, realita, curhat. Yang ngobrol tentang bagaimana kehidupan di Jepang, pekerjaan, kuliah, dan sebagainya macam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang mau ke Jepang atau sudah ada yang di Jepang. Siapapun dan apapun sebenarnya semua pasti ada jalan keluarnya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Otsukare sama desu. Bye bye.